Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Oke teman-teman, pada malam hari ini sebelumnya aku mohon maaf karena cukup lama juga aku vakum ya teman-teman ya. Baru kali ini konten pertama saya mulai lagi karena di kondisi saya yang sedang tidak baik jantungnya gitu ya guys ya. Seperti biasa teman-teman, aku selalu mendoakan kalian yang terbaik gitu, yang diberikan umur yang berkah, rezeki berkah, juga kesehatan berkah gitu ya kawan-kawannya. Pada malam hari ini aku ingin membawakan kisah aku yang aku alami di waktu sebelum aku membuat konten ini guys. Jadi aku sempat masih kondisi yang pemulihan sakit gitu ya teman-teman ya. Di sini aku akan bercerita bahwa aku mengalami sesuatu yang lagi dan lagi yang tidak aku inginkan gitu ya guys ya. Tepatnya sekitar antara jam 12 jam 12 dan setengah 12 lah gitu ya guys. Jadi aku tuh kondisi yang sebelumnya tidur gitu, dan terus aku kebangun seperti biasa. Malam tuh aku bangun suka ingin minum gitu. Nah pada saat itu sekitar jam segitu aku kebangun, tapi aku melihat kok seperti kayak apa ya, kayak hujan gerimis gitu, rintik-rintik gitu, dan aku melihat sebentar ternyata memang agak gerimis gitu ya teman-teman. Nah pada saat itu teman-teman, aku ke kamar mandi, aku minum. Di saat itu aku tiba-tiba merasa hati aku kok kayak gelisah gitu ya guys ya. Biasanya teman-teman, kalau aku mengalami hati yang dengan gelisah itu, aku kayak ingin melihat sesuatu gitu ya guys ya, tapi aku nggak tahu apa nih gitu. Jadi teman-teman, aku coba untuk duduk tenang untuk menenangkan hati aku gitu, tapi aku kayak ngerasa diajak, begitu begitu inginnya aku keluar gitu ya guys ya. Nah sebelumnya aku mendengar gitu, aku duduk tidak mendengar gitu. Aku tidak mendengar ada suara-suara seperti orang batuk atau apa. Biasanya ada beberapa di jam-jam segitu ada orang-orang yang nongkrong, karena di depan rumah aku itu kayak gazebo, kayak pos gitu ya guys ya. Pos itu kayak tempat ada kumpul orang atau anak ABG bermain gitu guys. Tiba-tiba tidak terdengar. Akhirnya aku ingin membuktikan rasa penasaran ini gitu. Dan sebenarnya aku juga udah tahu, mungkin kalian pernah lihat video yang sebelumnya ya guys ya. Aku bukan punya indera keenam ataupun punya kelebihan gitu ya guys, cuman manusiawi ya, kayak seperti aku merasakan hal-hal aneh di malam-malam esok atau di malam kemarin atau lusa gitu ya guys. Tiba-tiba aku ingin keluar. Nah pada saat aku mau keluar itu, aku ingin melihat dulu dari jendela ya guys. Ketika saat aku melihat di jendela, ternyata bener dong, nggak ada orang gitu, sepi, sunyi, dan angin itu kayak sejuk, nggak enak gitu ya guys ya. Nah aku coba untuk memberanikan diri ingin keluar teman-teman. Nah pada saat aku ingin keluar, di situ aku campur aduk gitu, karena sesungguhnya sebenarnya aku udah ngerasain bakal ada hal-hal yang aneh gitu kan. Nah akhirnya aku beranikan diri, aku buka pintu, aku keluar guys. Begitu pintu dibuka, aku ngerasa kayak ada sesuatu dari anginnya itu nggak enak gitu teman-teman. Akhirnya aku coba keluar, entah kena aku, itu kan gerbang besi, jadi aku lihat dulu ke kiri ke kanan, memang sunyi sekali gitu. Pada saat itu sunyi banget, dan itu yang aku rasain, kesunyian itu tidak seperti biasanya teman-teman. Dan disitu semakin aku meyakini bahwa aku akan melihat sesuatu gitu ya guys ya. Tapi aku berusaha untuk positif thinking aja gitu, oh semoga enggak gitu. Tiba-tiba entah kenapa, itu kan di depan rumah aku tuh rumah tingkat, entah kenapa aku dipaksa untuk melihat ke atas, persis di kamar atas yang berjendela. Dan aku kaget teman-teman, itu jendela terbuka, dan
dan aku melihat ada putih-putih berdiri. Nah aku coba langsung aku nunduk gitu, aku nggak mau lihat lagi gitu. Nah sebenarnya itu udah aku rasain gitu ya teman-teman. Nah ketika aku merasakan itu, aku diam sejenak dan aku berpikir aku harus ngapain gitu. Seandainya di dalam pikiran aku, aduh kalau dia ada di bawah pengen juga gitu nyamperin ya temen-temen ya. Kan kita kadang-kadang kalau udah penasaran banget gimana sih gitu. Nah pada saat itu aku mikir, oh terlintas, aku masuk ke dalam di pikiran aku, terlintas di pikiran aku masuk ke dalam, aku ambil handphone. Nah pada saat aku ambil handphone, aku masuk, aku tutup lagi, aku ambil handphone, aku balik, dan itu aku tidak langsung keluar gitu guys. Saya tidak langsung keluar, tapi saya berdiri dulu di belakang pintu, menenangkan hati dan berdoa semoga nanti pada saat saya buka pintu lagi dia nggak ada persis di depan aku gitu. Itu yang aku takutin gitu, karena seenak-enaknya kita melihat ketemu dengan yang begitu, lebih baik kita melihat dulu ketimbang begitu kita buka dia di depan kita gitu ya guys. Itu yang kebayang. Nah jangan sampai terjadi hal seperti itu teman-teman. Aku langsung geser ke jendela, aku buka hordeng, aku intip dulu dong di depan hordeng itu. Wah nggak ada, depan pintu nggak ada. Nah di situ aku belum langsung melihat ke jendela. Yang pertama saya lihat ada putih-putih di sana tinggi gitu ya guys. Oke, aku keluar. Begitu aku keluar buka pintu, aku langsung lihat ke atas dan ternyata benar teman-teman. Di situ aku udah on banget buat aku rekam, tinggi putih. Nah pada saat aku rekam itu mungkin jaraknya masih jauh ya, dan tiba-tiba aku coba zoom, tinggi putih, dan di bayangan mata saya itu pocong guys. Baru ngelihat pocong itu setinggi itu gitu teman-teman. Yang itulah aku kalau udah melihat bukannya terus lari, jadi aku berusaha untuk tenang dan berusaha untuk berdamai gitu. Maksudnya biar aku bisa lebih jelas melihat gitu ya guys ya. Nah akhirnya aku pantau pakai handphoneku, aku pantengin, aku lihat, dan ini ada videonya guys ya, kalian bisa lihat. Ngintip pocong anjir, tuh mukanya tuh ngintip dia. Baru jam segini, gila, baru jam 11:30. Mana tuh dia tuh ngintip dia di jendela orang guys. Jendela orang itu, jendelanya terbuka itu Videonya aku rekam. Di situ aku kondisinya memang lagi siap semuanya gitu, dan aku ingin mengabadikan momen-momen di mana aku selalu melihat gitu, jarang-jarang gitu ya guys ya. Nah pada saat udah aku rekam itu temen-temen, bener-bener sunyi. Itu masih sore loh, maksudnya belum terlalu malam kan, jam segitu gitu kan. Nah setelah itu selesai aku merekam, aku masuk teman-teman ke dalam. Pada saat aku masuk ke dalam itu, aku langsung tutup pintu. Nah setelah tutup pintu itu aku nggak langsung beranjak, aku matikan handphonenya, aku selesaikan ininya, rekamannya, dan aku diam sejenak. Aku takut dia itu malah ketuk pintunya nantinya gitu, tapi aku berusaha tenang, dan aku berharap kalau memang dia mau jahat sama aku, dia mau jahilin aku, pasti dia turun gitu kan, loncat dia turun dan dia pasti ganggu aku gitu. Tapi aku ngerasa hatiku nggak ada rasa apa-apa gitu, dan aku kunci pintu dan aku lihat lagi. Itu cuman sengaja aku berdiri itu untuk menghitung waktu berapa kecepatannya, berapa detik sampai dia tidak ada. Begitu saya udah berapa detik, saya ke jendela,
saya lihat lagi, langsung aku lihat ke atas udah nggak ada gitu guys. Jadi dia seperti bermain-main guys, dia miring, dia lurus, dia miring gitu, kayak menghilang, dia kayak menyamping, kayak menyembunyikan badannya separuh, dia tinggi banget gitu teman-teman. Ya merinding ada ya, takut ada, manusiawi gitu. Nah teman-teman, jadi kejadian itu udah saya rasakan, kejadian itu terjadi dengan yang benar-benar sebelumnya saya merasakan gitu guys. Gitu. Jadi teman-teman, saya mau tanya nih, ada nggak sih di antara kalian gitu, kalau seumpamanya kalian pulang kerja malam gitu kan, atau ya pulang sip-sipan, dan tempat yang kalian lewatin itu, jalan yang kalian lewatin itu jalan yang sering Anda lewati gitu ya guys ya. Ini sekedar aku memberitahu ya. Jadi kalau Anda kalian mau mendekati itu atau sedang berjalan di jalan itu, memasuki itu, dari jarak jauh itu Anda merasakan seperti dalam hati ya berkata, sunyi amat ya seperti biasanya. Pernah nggak kalian kayak gitu? Nah kalau kalian pernah begitu, berarti kalian sama dengan aku. Jadi logikanya nggak semua yang bisa merasakan itu orang-orang yang punya indera keenam atau punya apalah itu kan. Jadi semua bisa merasakan. Kenapa kita bisa merasakan? Karena aura mereka itu nyampe ke hati kalian, tuh nyampe ke badan kalian, ke otak kalian, pikiran kalian gitu. Kalian bisa merasakan. Itu bukan orang yang punya indera keenam atau apa aja, kita bisa merasakan itu gitu ya guys. Jadi buat kalian semua, pesan aku, kalau seumpamanya kalian lewat di tempat yang biasa, tetapi kalian teman-teman merasakan dari jauh, sudah merasakan hal yang nggak enak, lebih baik kalian cari jalan lain deh, atau kalian menjauh di tempat warung atau apa dulu, diam dulu untuk rasa itu dan keberanian kalian terkumpul, baru kalian lewat. Karena nggak semua orang bisa siap teman-teman, nggak semua orang bisa siap dengan yang tiba-tiba menampak gitu kan, tiba-tiba diganggu. Itu jahil gitu ya guys buat aku, karena aku udah merasakan dari kecil aku selalu merasakan diganggu, dijailin, diperlihatkan. Bahkan aku pernah sampai berkali-kali gitu ya guys, sampai aku bingung sendiri ini apa gitu ya teman-teman. Jadi gitu ya guys ya. Jadi seumpamanya kalian udah merasakan hal-hal yang tidak baik, dan kalian percaya deh, itu bukan rasa itu bukan orang-orang untuk indera keenam atau apa aja lah, enggak. Kalian bisa merasakan semua gitu. Jadi pesan aku, nggak usah kita langsung bablas aja, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku ya, menurut kalian bagus mana ya? Kalau aku nih, versi aku lebih baik aku melihat dulu daripada tiba-tiba dia ada di depan aku gitu teman-teman. Nah kalau versi kalian bagaimana maunya? Kalau kalian, bukan maunya sih, maksudnya kalian pasti suatu saat setiap manusia itu pasti ada sesuatu yang janggal gitu, berharap gitu ya, jangan sampai dia toto di depan kita gitu ya guys ya. Kalau bisa aku tuh harus yang lihat dulu baru kita berani, dibanding kita udah jalan toto di depan kita, itu paling nggak bisa banget gitu teman-teman. Kalau kalian gimana teman-teman, maunya yang gimana tuh ya? Oke teman-teman, itu aja pengalaman aku, kejadian aku kemarin di saat aku masih pemulihan sakit jantung aku gitu ya guys. Ini lucu lagi ya, aku kan punya sakit jantung, aku nggak boleh kaget gitu. Makanya aku harus, kalau ada hal-hal yang kaget itu bahaya buat jantung aku gitu ya teman-teman. Makanya aku kemarin sempet vakum lama gitu ya guys ya. Vakum lama bukan berarti apa, kondisi kesehatan aku yang tidak baik gitu ya guys. Alhamdulillah saat ini aku masih bisa buat konten buat menghibur kalian. Semoga ya konten ini jadi tambah ramai lagi ya teman-teman. Yuk yang belum like, yang belum subscribe, yuk bantu aku untuk meramaikan
konten ini buat pecinta-pecinta yang suka cerita horor atau teman-teman yang punya cerita yang ingin dibagikan ceritanya oleh aku, bisa kirim di email aku gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih ada yang belum aku bawakan ceritanya, sabar teman-teman ya, karena aku juga lagi cari-cari dulu mana yang, kalau kata ini, mana yang epic baru aku bawakan. Oke teman-teman, seperti biasa, doa terbaik buat kalian semua. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa, dan support kalian, like kalian, subscribe kalian yang selalu mendukung aku untuk jadi semangat membuat konten lagi ya teman-teman ya. Doaku buat kalian semoga sehat selalu, diberi umur berkah, diberi kesehatan berkah, amin, diberi rezeki yang berkah, dan jadi orang baik yang akan menjadi sukses nanti, amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa bahagia dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.